Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman digital semua, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Masih di channel Anas Ponijan, part yang kedua kita akan membahas template dari blog baru kita. Pada part yang kedua ini kita akan membahas tata letak dan tema atau time dan set ya. Dari sini kemarin kita sudah belajar postingan dan postingan baru. Kita punya satu postingan dan satu postingan yang akan kita kerjakan masih tanpa judul. Nah, kita rapikan dulu. Misalnya ini postingan yang kedua, kita buat judulnya misalnya tentang pendidikan ya. Pendidikan di pendidikan Islam ya. Nah, di sini kita buat isinya ini sebagai ilustrasi saja ya. Isinya mengenai profil sekolah Islam. Nah, kita buka yang sudah ada di data kita. Misalnya kita ambil profil SMA Islam PB Sudirman 2 Bekasi. Nah, oke, sampai sini aja. Ini sebagai contoh ya, kita copy, kita masuk ke editan, kita buat tampilan menulis. Nah, kita paste di sini. Nah, ini adalah isi beritanya. Kemudian jangan lupa kita kasih label di sini. Misalnya labelnya adalah tentang pendidikan ya. Nah, kemudian pendidikan. Oke. Nah, kemudian untuk pemanis, nah di sini kita kasih gambar. Kita kasih gambar, sisipkan gambar, upload dari komputer. Misalnya kita pilih ya, foldernya, kita pilih gambarnya, di sini kita upload. Oke, kita pilih. Nah, sehingga muncul papan sekolah kita besarkan sedikit sehingga nanti ada gambarnya. Oke, kita beri label pendidikan. Oke, kita publikasikan, konfirmasi. Nah, kita sudah punya dua. Ini yang kemarin kita kasih label juga. Labelnya misalnya ini ini sejarah ya, atau tarik sejarah Islam, atau sejarah aja ya boleh, ini biar umum. Kemudian sama news sticker, ini nanti biar di temanya bisa berjalan kita terapkan. Yang tadi juga ini temanya pendidikan dan news sticker kita terapkan. Kemudian kita buat satu postingan baru lagi tentang misalnya judulnya ya, teknologi masa pandemi misalnya. Nah, ini kategorinya misalnya labelnya teknologi ya, teknologi dan news sticker. Nah, di sini kita nih isinya kita kasih gambar dulu. Nah, teknologi misalnya kita upload dari komputer, kita pilih file. Nah, kita pilih ini yang bahan webinar. Nah, ini misalkan teknologi berarti. Nah, ini yang ada logo kita.
kita pilih, kita upload ya. Nah, oke, kita besarkan sedikit. Kemudian di sini beritanya, misalnya kita ambil beritanya dari program ini ya. Nah, ini teknologi, misalnya kita ambil dari sampai visi misi, sampai tujuan. Oke, kita copy, kita pastekan di editan. Nah, ini isi beritanya, kita paste. Oke, sehingga kita sudah punya 3 buah berita. Kita publikasikan, konfirmasi. Oke, setelah kita memiliki 3 postingan ini, maka kalau kemarin kita masih lihat di tema dasar, nah ini nanti seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Nah, ini kan masih sangat dasar sekali. Maka coba kita untuk mendesain ya, tata letak dan tema. Temanya di sini misalnya kita sesuaikan, dan di Blogger ini sudah banyak sekali temanya. Ini tinggal kita pilih yang sesuai. Hanya kalau ini yang tema dasar seperti tadi, ini tema dasar. Kemudian ini ada yang 2 kolom misalnya, ini 2 kolom. Kemudian atau mau klasik, nah, ini seperti ini. Nah, ini simple ya. Kita lihat misalnya simple blog. Nah, ini kita ambil temanya di sini misalnya. Tinggal diterapkan. Ini diklik, kemudian terapkan. Nah, ini pratinjunya dulu. Sebelum ini kita puas enggak ya dengan. Nah, ini nanti tampilannya sudah lebih keren gitu. Tampilannya sudah lebih keren. Nah, ini ada 2. Ini tampilannya sudah lebih keren untuk. Nah, ini di sebelah kanan juga sudah ada berandanya yang siap kita edit ini. Nah, hasil ini sudah lebih seperti blog-blog yang ada di dunia maya. Setelah di pratinju kita puas, kita kembali lagi tadi kita terapkan. Perlu diperhatikan bahwa dengan menerapkan tema ini, maka gadget yang saat ini ditandai sebagai tersembunyi dapat menjadi terlihat. Kita lihat, kita terapkan. Oke. Ini cara merubah tema, sehingga kita kalau lihat di tampilan blognya ya, sudah lebih keren dengan tampilan yang futuristik, tampilan sesuai dengan tema yang disiapkan. Kemudian kita lihat di sini pada tata letak. Nah, tata letak ini didesain kalau kita ingin membuat template blog kita mengcustom dari blog orang lain, misalnya organisasi kita. Nah, misalnya di sini saya punya template dari Hyper karena saya ini selaku pengurus Hyper ya, saya ingin kita miripkan itu templatenya. Maka kita cari ya, dari template Hyper ini. Kalau yang sudah saya punya ya, saya besarkan dulu. Ini kita ambil dari download dari blog Hyper. Kita cari misalnya Hyper 40. Kita bisa nanti
kita alihkan ini bloknya. Jadi nanti kita tampilannya akan seperti ini misalnya. Nah, ini bagaimana caranya. Nah, ini pertama kita download dari Hyper or ID ini, temanya nih kita download. Setelah kita download, kita balik ke Blogger. Oke, nah sekarang kita mau terapkan. Maka tadi dari kita berubah ke tema ini kita sesuaikan. Nah, namun nanti dalam menyesuaikan, dalam merubah-rubah tema itu kita tidak atau jangan terlalu sering. Kita lihat nih, kita pulihkan. Nah, kemudian upload dari file di komputer Anda. Nah, kita upload dari yang tadi sudah kita download, tema Hyper. Kita buka di download. Nah, kita terapkan di sini. Nah, kita terapkan nama memulihkan tema. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tadi custom diubah sesuai dengan template-nya Hyper. Nah, maka kita sesuaikan. Nah, kita lihat dulu di blognya, kita lihat. Nah, sudah berubah menjadi template-nya Hyper, template-nya blog organisasi kita misalnya. Sekarang kita mau rapikan, ini gambarnya masih gede, gambar judul pertama masih acak-acakan. Caranya bagaimana? Nah, maka kita akan rapikan. Kita kembali ke blog kita pilih ya, tata letaknya. Nah, ini harus kita edit dulu nih. Kita edit sosialnya, kita hapus. Oke. Kemudian ini juga kita edit, kita hapus. Oke, ini juga kita edit, kita hapus. Oke, terus kita edit, hapus. Oke, edit, hapus. Oke, ini fungsinya untuk merapikan tadi. Hapus. Oke, edit, hapus. Oke, nah, sehingga tinggal nanti meniti channel ini tinggal yang merah saja. Kalau sudah tinggal yang merah, maka kita scroll ke bawah, kita lihat tadi kegiatannya. Tadi kan ada tiga judul, 3 postingan. Satu itu nanti tentang sejarah, tentang pendidikan, dan tentang teknologi. Ini yang pertama nih tentang sejarah. Kita edit ini. Kita edit, ini kegiatannya kita ganti ya, jangan sampai kurungnya hilang. Kita ganti menjadi sejarah. Sejarah, kemudian label yang boleh, kemudian ini kita edit. Nah, sejarah di checklist. Nah, sejarah di checklist, kemudian simpan. Oke, menyimpan. Kemudian ini yang kedua, pendidikan, semua label, kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah pendidikan. Kemudian sebentar, kita edit, tadi kita simpan, terus edit dulu nih, edit, kita checklist di pendidikan, kemudian kita simpan. Oke, kemudian terakhir teknologi sudah kita edit. Yang ketiga, nah ini teknologi 3 kita edit, kita checklist di teknologinya. Nah, stikernya nggak usah, ini sudah nih, kita simpan. Oke, kita simpan sehingga kita lihat ya,
tampilan di blognya kita lihat. Nah, ini yang tadi fotonya besar sudah menjadi kecil. Nah, sejarah, pendidikan, ya. Pendidikan Islam, terus teknologi. Nah, ini sudah lebih rapi, lebih enak dibaca. Nah, sudah nih bisa ada running tag-nya. Nah, kemudian berikutnya kita mengganti header dan footer dari blog kita balik lagi ke blog gubernur. Nah, ini meniti jalan yang lurus nih, edit. Kalau kita sudah punya logo ya kita cantumkan logonya, kalau belum ya kita hapus, misalnya ini hapus gambar. Nah, kemudian kita ambil dari komputer kita. Oke, misalnya kita ganti ini gambarnya menjadi ini, kita ganti. Nanti kita siapkan dulu logo blog kita. Ini karena kita contoh ya, kita sembarang dulu. Nah, kita sudah ini simpan. Nah, ini penempatannya di balik judul atau selain judul, tempatkan keterangan setelah gambar, misalnya simpan. Oke, jadi ini kemudian kita lihat lagi blognya seperti apa, lihat blog. Nah, maka sudah tertampil gambar dari blog kita dan sudah semakin keren. Baik, demikianlah tutorial untuk membuat tema dan juga tata letak pada blog kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam digital, ikhlas membeli, lera berbagi. Dan saksikan tutorial-tutorial edukasi dari channel Anas Ponijan untuk mengetahui dan mengikuti tutorial-tutorial pendidikan masa kini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.